Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Analisis Tingkat Kemampuan Heading dalam Permainan Futsal Klub di Banser. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Futsal merupakan olahraga menarik dan dinamis. Hal ini dikarenakan ukuran lapangan yang kecil selama permainan futsal berlangsung. Bola selalu bergulir cepat dari kaki ke kaki. Futsal adalah suatu jenis olahraga yang menuntut permainan mempunyai teknik tinggi. Tipe permainan yang menjadi ciri khas olahraga futsal adalah adanya situasi yang berubah secara tepat. Setiap situasi posisi hanya berlangsung hitungan detik sebelum berganti dengan situasi berikutnya. Karena itu dibutuhkan kemampuan yang tinggi dan benar dalam waktu singkat dari para pemainnya. Setiap pemain pasti ingin mempunyai prestasi yang tinggi dalam bermain futsal. Karena itu dalam meningkatkan prestasi permainan futsal, permainan perlu meningkatkan kemampuan teknik dalam bermain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan teknik dalam olahraga futsal yaitu mengoper, passing, mengontrol, controlling, menggiring, dribbling, menyundul, heading, dan menembak, shooting. Teknik dalam olahraga futsal saling berkaitan untuk menciptakan permainan yang bagus. Kesalahan yang dominan terdapat pada ketepatan dalam menyundul bola, heading. Heading adalah cara untuk menguasai bola mengumpan kepada rekan setim dan untuk mencetak gol dengan menggunakan kepala. Muhammad Arsyadi Mulyanto 2014. Heading sering dilakukan pemain saat bola berada di udara, tetapi heading dapat juga dilakukan saat bola berada di bawah. Drift heading. Teknik heading memerlukan latihan rutin karena tidak mudah dilakukannya. Para pemain harus menjaga keseimbangan, ketepatan waktu, dan kecermatan dalam membaca arah sehingga bola bisa disundul dengan baik dan sempurna. Peningkatan kemampuan teknik dalam olahraga futsal saat ini diperlukan agar terciptanya suatu prestasi yang baik dalam bidang permainan futsal, terutama dalam teknik heading. Setiap para pemain futsal tidak dapat mengontrol dengan kepala, sehingga dalam bertahan dan melakukan penyerangan terhadap lawan lewat udara tidak dapat dimaksimalkan oleh para pemain lainnya. Adanya pembinaan atau latihan yang baik terhadap setiap klub futsal yang ada, terutama klub di Banser, dan dapat memiliki kualitas teknik skill dan menjadikan tim futsal atau klub futsal di Banser dapat bersaing juara dengan klub futsal yang lainnya. Adanya pembinaan atau latihan yang baik, kualitas tim yang sama rata menjadikan olahraga futsal klub Depanser semakin semangat dan berlatih. B. Identifikasi masalah. 1. Untuk meningkatkan kemampuan yang lebih tinggi di setiap para pemainnya. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan teknik olahraga futsal. 3. Untuk mengetahui bagaimana cara heading yang tepat dan benar. C. Batasan masalah. Agar permasalahan tidak berlebar, maka penelitian ini hanya dibatasi pada tingkat kemampuan heading dalam permainan futsal klub di Banser. Yang dimaksud heading, menyundul. Dalam penelitian ini adalah cara untuk menguasai bola dengan menggunakan kepala. Heading merupakan teknik menunduk atau menyundul bola untuk mengoper atau mencetak gol. Dan bagian kepala yang digunakan untuk melakukan heading adalah bagian kening atau dahu supaya bola bisa meluncur dengan terarah dan bertenaga. Oke, rumusan masalah. 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan teknik olahraga dalam permainan futsal? 2. Bagaimana kemampuan teknik heading dan ketepatan kepala terhadap bola dalam klub futsal di Banser? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan teknik olahraga dalam permainan futsal. 2. Untuk mengetahui kemampuan teknik heading dan ketepatan kepala terhadap bola dalam klub di Banser. Masalah penelitian. 1. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah untuk memperkaya wawasan
keilmuan olahraga, khususnya dalam bidang permainan futsal. 2. Bagi para tim, guru atau pelatih peneliti ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam meningkatkan kemampuan heading bagi setiap pemain futsal agar bisa memiliki teknik dan skill yang berkualitas. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian teori. 1. Futsal. Futsal merupakan salah satu cabang permainan olahraga yang tujuan utamanya mencari sebuah kemenangan dengan cara mencetak gol ke gawang lawan dengan sebanyak-banyaknya dan berusaha menga- mengan- mengantisipasi atau mencegah lawan supaya tidak mencetak ke gawang kita dengan tepat mengedepankan aturan-aturan yang dibuat pada cabang olahraga futsal. 2. Teknik dasar permainan futsal yaitu mengumpan bola, passing, mengontrol bola, controlling, menggiring bola, dribbling, menembak ke gawang lawan, shooting, menendang bola, kick, menyundul bola, heading. 3. Heading. Heading merupakan teknik mengoper bola menggunakan bagian kepala. B. Penelitian yang relevan. Dalam hasil penelitian terdahulu yang sudah relevan dapat dijadikan acuan serta masukan untuk peneliti selanjutnya. Terdapat beberapa sumber yang dapat disajikan dalam upaya menganalisis dan memahami mengenai masalah. Menganalisis kemampuan heading dalam permainan futsal di antaranya. Penelitian yang diteliti oleh Halim 2019. Futsal merupakan permainan bola yang dimainkan oleh dua kelompok atau tim yang masing-masing berkelompok 5 orang. Futsal memiliki kesamaan dengan sepak bola. Namun bedanya lapangan futsal lebih kecil dan berasal dalam ruangan. Dan pemainnya pun lebih sedikit dibandingkan permainan sepak bola. Waktu permainan futsal selama 2 waktu. Permainan futsal selama 2 kali 20 menit. Oke. Karangan berpikir. D. Hipotesis. Heading yang sudah dilakukan klub atau tim futsal di Panser dapat meningkatkan sebuah kemampuan atau skill menjadi lebih tinggi. Faktor terhambat yang menjadi yaitu sedikitnya atau minimnya waktu saat berlatih bergantian dengan klub futsal lain, sehingga terjadi ketidakpuasan bagi para tim klub di Panser. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu semua para pemain tim di Panser sangat aktif dan kompak. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung dengan melakukan tes di lapangan. B. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini bersifat kuantitatif karena terlihat oleh tempat, waktu, dan suatu klub. Tempat pada mau waktu 24 waktu Sabtu 23 Desember 2003 Klub Devansers. C. Sumber data. Data yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah para anggota tim klub Devanser dengan jumlah anggota 12 orang dan yang biasa bermain 5 orang. B. Teknik pengumpulan data. Teknik penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan lapangan sebagai tempat tes dengan anggota tim Devanser yang ikut adil sebanyak 5 orang, yaitu dengan cara para pemain yang mengikuti tes tidak jauh dari sasaran jatuhnya bola yang akan disundul. Pemain berada pada garis start dengan memegang sebuah bola, lalu melambungkan bola ke atas, melentikkan tubuh. Pada saat bola menurun maka disebut dengan kepala
para pemain untuk melakukan sundulan sejauh mungkin. Para pemain menuju jatuhnya bola untuk memberikan tanda dan melakukan pengukuran langsung. Lalu sundulan yang dilakukan sebanyak 3 kali diambil pengukuran dari hasil tes paling jauh. Teknik analisis data. Analisis atau pengelolaan data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian statistik deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran asli yang ada tingkat akurasi. Kemampuan teknik dasar heading dalam tim atau klub futsal Depanser Pademau. Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase. Ini bertujuan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, dan menentukan nilai. Selanjutnya dapat pemaknaan yang diajukan dengan mengarah pada standar tingkat kemampuan heading yang ditentukan. Berdasarkan analisis penelitian tentang kemampuan heading tim atau klub Depanser Pademau, rata-rata hasil tes keseluruhan heading pada anggota tim Depanser sebanyak 8,5 dengan skor tertinggi 9,5 meter dan skor terendah 2,30. Dengan banyaknya anggota Depanser yang bermain termasuk pada kategori baik sekali, yang berarti teknik kemampuan heading sudah sangat maksimal dan sangat baik sekali. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.